Laut bukan hanya ruang kehidupan, tapi masa depan ekonomi bangsa. Dengan prinsip ekonomi biru, perikanan budidaya yang berkelanjutan, dan berdaya saing global. Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau DJPB terus melaju mengimplementasikan program prioritas ekonomi biru, menghadirkan perikanan budidaya yang berkelanjutan, berdaya saing, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya menuju Indonesia Emas. Pengembangan perikanan budidaya difokuskan pada 5 komoditas unggulan: udang, rumput laut, ikan nila, kepiting, dan lobster. Kelima komoditas ini dipilih karena pasar global yang kuat, dukungan teknologi yang semakin matang, serta daya saing internasional. Hingga triwulan ketiga 2025, produksi perikanan budidaya nasional mencapai 5,02 juta ton atau 96,95% dari target. Produksi rumput laut menembus 8,2 juta ton. PNBP subsektor perikanan budidaya melesat hingga 396,13% dari target. Capaian ini menunjukkan perikanan budidaya menjadi tulang punggung ekonomi biru Indonesia. Capaian strategis 2025 adalah kawasan budidaya ikan nila salin atau BINS Karawang seluas 230 hektar. BINS Karawang telah menyerap hampir 1.000 tenaga kerja dan menjadi model revitalisasi tambak Pantura. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai target, mencakup seluruh pekerjaan konstruksi maupun non-konstruksi, mendukung swasembada protein dan pasokan ikan untuk program MBG. DJPB mengembangkan budidaya tematik bioflok yang disinergikan dengan KDKMP. Tahun 2025, program ini dilaksanakan di 100 lokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Satu unit bioflok berisi 24 kolam dengan potensi produksi hingga hampir 5 ton per siklus. Dan seluruh lokasi telah melakukan tebar benih. Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Sesuai target, kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi sektor perikanan berhasil disiapkan dan mulai berjalan pada 1 Januari 2026. Sebagai upaya meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan, khususnya yang masih menggunakan teknologi sederhana. Penyaluran pupuk bersubsidi ini menjadi momentum bersejarah setelah hampir 4 tahun pembudidaya ikan tidak memiliki akses terhadap pupuk bersubsidi. Dalam sistem pembudidaya berteknologi sederhana, pupuk berperan vital untuk menumbuhkan plankton sebagai pakan alami ikan. Tanpa pemupukan, pertumbuhan ikan menjadi tidak optimal dan berpotensi menurunkan hasil panen. Di Indonesia Timur, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan mega proyek budidaya udang terintegrasi di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Luas kawasan mencapai 2.000 hektar dengan nilai investasi sekitar 7 triliun rupiah. Dirancang modern, ramah lingkungan, dan memberdayakan masyarakat lokal. Progres saat ini, pembangunan memasuki tahap persiapan antara lain land clearing, mobilisasi alat berat, penyediaan akses jalan, dan penyediaan air bersih. Proses clean and clear lahan telah dilakukan, ditandai dengan selesainya sertifikat hak pakai, dokumen AMDAL, serta Environment and Social Due Diligence Report. Capaian program revitalisasi tambak idle di pantai utara Jawa terus berjalan. Tahap awal difokuskan di Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, ditandai dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan nomor 376 serta sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tahun 2025, DJPB terus menyalurkan stimulus bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan, berupa benih ikan, calon induk ikan, dan bibit rumput laut hasil produksi unit pelaksana teknis. Dukungan juga diperkuat melalui bantuan sarana bioflok, serta mesin dan bahan baku pakan, guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pembudidaya secara berkelanjutan. Dengan kerja nyata dari laut, pesisir, hingga darat, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terus membangun perikanan budidaya yang maju, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Inilah langkah pasti menuju Indonesia Emas 2045.